baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu sistem politik Indonesia, di mana sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam masyarakat politik dan dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Lalu, sistem politik yang berintikan proses-proses politik tersebut dimodelkan sebagai berikut, di mana yang pertama, sistem politik terdiri dari input, proses, output, dan timbal balik. Nah, input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat. Nah, selanjutnya aspirasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tuntutan, yang kedua dukungan, dan yang ketiga sikap apatis. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang apa itu politik. Nah, di sini politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama atau disebut dengan teori klasik Aristoteles. Nah, di mana politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintah dan negara. Nah, politik ini merupakan segala suatu tantangan atau proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Secara umum terdapat 2 macam sistem politik. Yang pertama yaitu sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter dan totaliter. Nah, baik, selanjutnya kita yaitu membahas mengenai tentang berbagai kasus politik. Nah, dari sekian kasus perpolitikan, namun di sini saya mengangkat sebuah kasus perpolitikan yang bertemakan yaitu tentang pemilu, di mana masalah adalah sebuah persoalan yang timbul akibat terjadinya hubungan antara 2 faktor atau lebih, sehingga menghasilkan persoalan yang tidak memiliki titik temu. Nah, masalah ini sering terjadi di sekitar kita, terutama jika menjelang pemilu. Disitulah terjadi masalah politik yang menimbulkan banyak persoalan dan mengakibatkan perseteruan antara beberapa pihak. Nah, masalah ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena sering kita jumpai. Bahkan masalah kecil saja bisa menjadi besar akibat kesalahpahaman antara pendukung. Nah, sini saya akan mengangkat contoh kecil yang sering terjadi di saat pemilu adalah yaitu pertengkaran antara pendukung calon yang mengakibatkan perkelahian dan masyarakat banyak isu yang tersebar. Nah, contoh lain juga yang tidak sering lagi bagi kita adalah politik uang. Kita sebagai masyarakat harus pandai memilih calon agar bisa mengubah pemerintah yang lebih baik dan sebelumnya. Bukan karena ada uang sehingga kita memilih mereka. Coba berpikir lebih bijak. Mereka akan memimpin selama 5 tahun, sedangkan kita hanya mendapatkan uang yang tidak seberapa dalam masa kepemimpinannya. Maka dari itu jadilah pemilih yang cerdas, karena bangsa ini bisa bangkit dan kita masyarakat yang cerdas. Nah, baik, next selanjutnya kita membahas mengenai tentang masalah politik dalam pemilu. Nah, adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya adalah beban tugas KPPS, pendistribusian logistik, validasi data pemilu, politik uang, dan penyebaran hoaks atau hate speech saat masa kampanye. Ia juga menyimpulkan yang akan menjadi potensi atau problematika dalam pelaksanaan pemilu mendatang, diantaranya masalah teknis persiapan pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masalah masa kampanye. Nah, ia juga mengungkapkan terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaan pemilu. Nah, dalam pelaksanaan pemilu mendatang yang terjadi dari isu regulasi, penyelenggara atau peserta pemilih, logistik, hingga isu dari tahap pelaksanaannya. Nah, maka bagaimana agar pemilu tahun 2024 dapat berlangsung dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada? Nah, di sini adalah dengan memperhatikan beberapa hal yang harus adanya jaminan hak-hak konstitusi. Nah, masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, selanjutnya itu perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama atas pemilu karena melihat ke belakang beban pendidikan politik dan sosialisasi politik selama ini tidak dilakukan bersama. Nah, selama ini yang melakukan hal tersebut adalah
hanya menjadi beban penyelenggaraan. Padahal itu juga menjadi tanggung jawab dari partai politik dan pemerintah. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih